Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wilda Fajar Isni dengan NIM 3311201197. Di sini saya akan memaparkan mengenai metode analisis dari senyawa teofilin. Yang pertama akan dibahas yaitu identifikasi dan penetapan kadar teofilin dalam Farmakope Indonesia edisi ke-6. Identifikasi ini untuk uji kualitatifnya dan untuk penetapan kadarnya itu sebagai uji kuantitatif. Yang pertama itu identifikasi. Untuk identifikasinya itu bisa memakai dua cara, yaitu yang pertama bisa menggunakan spektrum serapan inframerah. Di sini bisa menggunakan spektrofotometri inframerah. Dan cara yang kedua itu bisa dengan waktu retensi relatif puncak utama terhadap waktu internal pada kromatogram. Jadi di sini menggunakan kromatografi. Untuk penetapan kadar teofilin atau untuk uji kuantitatif dari teofilin pada Farmakope Indonesia edisi ke-6 itu ada dengan cara kromatografi cair kinerja tinggi atau disingkat dengan KCKT. Larutan uji dengan cara yaitu dengan larutan uji timbang sesama lebih kurang 100 mg zat, masukkan ke dalam labutan cukur 100 ml, tambahkan lebih kurang 50 ml fase gerak, kocok secara mekanik hingga larut sempurna, encerkan dengan fase gerak sampai tanda, pipet 10 ml larutan ke dalam labutan cukur 100 ml, tambahkan 20 ml larutan baku internal, encerkan dengan fase gerak sampai tanda. Yang selanjutnya ini ada identifikasi dan penetapan kadar teofilin dalam jurnal penelitian. Ini untuk pembimbingannya. Dalam jurnal penelitian yang berjudul identifikasi teofilin dalam produk kosmetika sediaan semi padat secara KCKT dengan detektor UV di BBPOM Mataram. Dijelaskan metode yang digunakan untuk menganalisis uji kualitatif dan uji kuantitatif itu menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT. Nah, KCKT ini menurut Ganjar 2007 itu merupakan metode yang tidak destruktif dan dapat digunakan untuk analisis kuantitatif maupun kualitatif. Pada identifikasi ini digunakan fase diam menggunakan kolom C18 4,6 sampai 4,6 dikali 250 mm yang berisi oktadesil silansa dengan ukuran partikel 5 mikrometer yang bersifat nonpolar dan fase gerak asetonitral bersifat polar. Kecepatan alir yang digunakan adalah 1 mili per menit, volume penyuntikannya 20 mikroliter, dan dideteksi dengan detektor UV pada panjang gelombang 280 nanometer. Dan dari kromatogram didapatkan hasil waktu retensi atau TR dan luas area atau tinggi puncak. Namun dalam penelitian ini identifikasi hanya dilakukan analisis kualitatif saja karena sampel yang diidentifikasi itu negatif mengandung teofilin. Dari uji kualitatif ini kita mendapatkan informasi waktu retensi atau TR. Hasil analisis dilakukan dengan membandingkan waktu retensi yang terdeteksi pada larutan sampel terhadap larutan baku teofilin. Dan untuk uji kuantitatifnya itu kita mendapatkan informasi luas area atau tinggi puncak. Untuk dianalisisnya itu dengan cara perhitungan kadar sampel berdasarkan persen area dan konsentrasi menggunakan metode kurva kalibrasi larutan standar. Untuk kesimpulannya sendiri, itu dalam Farmakope Indonesia edisi ke-6 itu mengusulkan untuk menganalisis uji kuantitatif dan uji kualitatif itu senyawa teofilin dapat menggunakan metode KCKT. Dan dalam jurnal penelitian yang saya dapatkan itu untuk menganalisis senyawa teofilin dalam sediaan itu bisa menggunakan metode KCKT dengan detektor UV. Kesimpulannya itu metode yang digunakan pada penelitian dan dengan metode yang diusulkan pada literatur itu sama.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.